Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Husniah, NIM 1814040016 dari jurusan Tadris Matematika kelas 18A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Ini merupakan video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika dengan dosen pembimbing Ibu Nita Putri Utami, SPD MPD. Sebelum kita membahas bagaimana cara merancang pembelajaran matematika, maka kita harus bisa membaca kalender akademik atau kalender pendidikan, di mana cara membacanya itu kita akan menghitung jumlah minggu efektifnya, jumlah minggu dalam satu bulan. Kemudian kita akan melihat bagaimana ada hari yang tidak efektif gitu. Jadi pada semester ganjil ini yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, di mana kita hitung jumlah minggu per bulannya, yaitu kita hitung per kolom. Cara menghitungnya per kolom yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada bulan Juli ini ada 5 minggu. Jumlah minggu dalam bulan Juli ini ada 5, dimana nanti untuk menentukan minggu efektif dan tidak efektifnya, maka kita perhatikan dari tanggal-tanggal yang ada warna. Seperti tanggal 13 ini ada warna biru tua, dimana keterangannya itu awal semester ganjil. Dan juga tanggal 14 sampai tanggal 16, di mana di keterangan yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Begitu juga dengan yang lainnya, karena setiap tanggal yang berwarna ini sudah ada keterangannya di bawah. Untuk bulan Agustus juga seperti itu, karena ini cuma satu hari, jadi tidak bisa kita hitung untuk satu minggu. Jadi kita hitung dari kolom kedua, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 minggu pada bulan Agustus. Kemudian pada bulan September yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Pada bulan September ada 5 minggu. Kemudian pada bulan Oktober ini tidak akan kita hitung lagi karena tadi sudah kita hitung di sini. Jadi yang 3 hari ini kita masukkan saja ke bulan September. Jadi kita hitungnya dari kolom kedua, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 minggu dalam bulan Oktober. Kemudian pada bulan November yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti pada bulan November juga ada 4 minggu. Kemudian pada bulan Desember yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Pada bulan Desember ada 5 minggu. Begitulah cara membaca kalender pendidikan atau kalender akademik tahun pelajaran 2020-2021. Begitu juga dengan semester genap. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang pembelajaran matematika. Dalam merancang pembelajaran matematika ada 4 poin, yaitu yang pertama rincian minggu efektif, yang kedua program tahunan, yang ketiga program semester, dan yang keempat kriteria ketuntasan minimal. Kita masuk kepada poin pertama, yaitu rincian minggu efektif, di mana dalam rincian minggu efektif ini kita harus mengetahui apa itu pengertiannya, apa komponen-komponen dalam rincian minggu efektif, dan apa manfaat dari rincian minggu efektif, serta bagaimana cara kita dalam merancang rincian minggu efektif. Yang pertama, pengertian. Minggu efektif adalah hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Rincian minggu efektif atau RME merupakan hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam RME sebagai perencanaan pembelajaran. Pentingnya RME sama seperti pentingnya jadwal pelajaran.
Tanpa adanya RME, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Seseorang bisa mengetahui kapan hari libur dan kapan hari kerja dengan melihat kalender atau penanggalan. Kemudian komponen-komponen. Yang pertama yaitu jumlah minggu dalam semester, merupakan jumlah seluruh minggu dalam semester, baik minggu efektif maupun minggu tidak efektif. Yang kedua, itu jumlah minggu tidak efektif, di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu jumlah minggu efektif, di mana jumlah minggu tersebut merupakan jumlah minggu yang efektif digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, itu jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar, merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Kemudian manfaat rincian minggu efektif. Adapun manfaat dari rincian minggu efektif yaitu pertama, untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan atau prota dan program semester atau promes atau prosem. Yang keempat, memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Kemudian kita masuk kepada rancangan minggu efektif. Untuk merancang minggu efektif, maka terlebih dahulu kita buat formatnya. Di sini saya menggunakan format Word, dan kemudian buat identitas pendidikan atau identitas sekolah tersebut, kemudian buat tabelnya, di mana tabelnya itu terdiri dari nomor, kemudian bulan, jumlah minggu efektifnya, kemudian minggu tidak efektif dan keterangan. Untuk membuat ataupun mengetahui berapa jumlah minggu efektif atau berapa minggu efektif maupun minggu tidak efektifnya, maka kita harus melihat kalender pendidikan atau kalender akademik. Jadi semuanya itu bertitik tolak atau berawalan dari kalender pendidikan. Di sebelah kiri ini merupakan kalender pendidikan tahun pelajaran 2020 sampai 2021, dan di sebelah kanan adalah perhitungan minggu efektif tadi. Jadi kita bisa melihatnya, cara melihat berapa jumlah minggu efektif dan berapa minggu efektif ataupun minggu tidak efektifnya, yaitu yang pertama kita lihat dulu semester ganjil, di mana semester ganjil ini dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, berarti ada 6 bulan. Kemudian kita lihat pada bulan Juli ada berapa jumlah minggu efektif. Kita hitung, kita perhatikan yang kolom 1, di mana kolom 1 ini ada 4 hari, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Berarti 4 hari ini merupakan 1 pekan atau 1 minggu. Dia terhitung 1 minggu apabila 3 hari atau lebih dia sudah terhitung dalam 1 minggu. Tapi jika kurang dari 3 hari maka dia tidak bisa kita hitung 1 minggu. Kemudian kita masuk ke kolom kedua. Kolom kedua juga lengkap, berarti dia terhitung 1 minggu juga. Kolom ketiga juga seperti itu. Kolom keempat juga, dan kolom kelima iya juga. Di sini berarti pada bulan Juli ini ada 5 minggu, berarti jumlah minggu efektif dalam bulan Juli ini ada 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian banyaknya minggu efektif kita lihat di sini. Pada tanggal 13 ini ada
warnanya, di mana di keterangan kita lihat bahwa di sini adalah awal semester ganjil. Berarti para siswa atau peserta didik baru masuk pada tanggal 13. Otomatis sebelum tanggal 13 mereka libur semester genap pada tahun 2019. Jadi pada 2 pekan ini merupakan pekan atau minggu yang tidak efektif. Berarti terhitung kepada minggu yang tidak efektif. Kemudian pada tanggal 14 sampai tanggal 16 ternyata ada juga warna tanggalnya, di mana di keterangan yaitu pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Jadi yang 3 hari ini dan ditambah dengan 1 hari yaitu tanggal 13 yang pada saat itu merupakan awal masuk semester ganjil, berarti pembelajarannya tidak akan efektif seperti itu. Jadi yang minggu efektifnya hanya ada 2, yaitu pada minggu keempat dan minggu kelima. Jadi minggu efektifnya 2, kemudian minggu tidak efektifnya 3, yaitu pekan atau minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Dan keterangannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pada bulan Agustus kita hitung, itu tanggal 1 ini tidak bisa kita hitung karena dia cuma 1 hari sebagai minggu efektif. Kemudian kita hitung dari kolom kedua yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti pada bulan Agustus ini ada 4 minggu. Berarti jumlah minggu pada bulan Agustus ada 4, kita tulis di sini 4. Kemudian untuk melihat minggu efektifnya maka kita lihat di sini ada tanggal merah yaitu tanggal 17 dan tanggal 20, dan di keterangan hari kemerdekaan dan tahun baru Hijriah. Jadi yang 2 hari ini masih belum termasuk kepada minggu tidak efektif karena dia cuma 2 hari. Kemudian di sini kita lihat tanggal 18, di mana di tanggal 18 ini merupakan ulang tahun sekolah. Jadi ulang tahun sekolah itu kan tergantung kepada sekolahnya dan tidak akan mengganggu dalam proses pembelajaran. Jadi jumlah minggu efektif pada bulan Agustus tadi ada 4, kemudian banyaknya minggu efektifnya yaitu ada 4 minggu efektif, kemudian minggu tidak efektifnya tidak ada. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu bulan September, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pada bulan September ada 5 jumlah minggu efektif. Kemudian kita lihat berapa banyak minggu efektifnya. Di sini di tanggal 1 sampai 5 ini ada yaitu di keterangannya itu jadwal supervisi guru. Jadwal supervisi guru ini tidak akan mempengaruhi proses pembelajaran. Begitu juga pada bulan Agustus, di sini kan warnanya sama. Jadi sama-sama mengenai jadwal supervisi guru, dan jadwal supervisi guru itu tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Jadi yang ini nih masih termasuk kepada minggu efektif seperti itu. Kemudian di tanggal atau di kolom keempat ini ada tanggal yang berwarna kuning, semuanya berwarna kuning sebagaimana yang kita lihat pada keterangan yaitu penilaian tengah semester. Berarti penilaian tengah semester ini tentang ujian mid di sekolah tersebut. Jadi pada bulan September ini memiliki minggu efektifnya yaitu 4 dan minggu tidak efektifnya yaitu 1. Mana di keterangannya itu PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian pada bulan Oktober kita hitung. Yang di kolom pertama ini tidak bisa kita masukkan lagi karena sudah kita masukkan ke bulan September.
Jadi kalau sudah kita masukkan ke bulan September, tidak bisa kita hitung lagi di bulan Oktober. Jadi kita hitungnya dari kolom kedua, 1, 2, 3, 4. Jadi pada bulan Oktober ini jumlah minggu efektifnya yaitu 4. Kemudian kita tengok minggu efektifnya. Karena di sini hanya ada satu tanggal merah, di mana di situ hanya keterangannya itu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang satu hari itu, yang satu pekan karena dia cuma satu hari yang tanggal merah, yang satu pekan masih termasuk ke dalam minggu efektif. Jadi minggu efektif dalam bulan Oktober itu masih 4, kemudian minggu tidak efektifnya itu tidak ada. Selanjutnya pada bulan November kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti pada bulan November ini ada 4 jumlah minggu efektifnya. Kenapa yang 30 tidak kita masukkan? Karena dia cuma satu hari dalam satu pekan atau satu minggu pada bulan November, jadi dia tidak dimasukkan. Nanti akan kita masukkan pada bulan Desember. Dan di sini tidak ada tanggal merah, otomatis minggu efektifnya yaitu 4 juga. Kemudian minggu tidak efektifnya tidak ada. Kemudian kita lanjut kepada bulan Desember. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pada bulan Desember ini jumlah minggu efektifnya yaitu ada 5. Kemudian kita lihat di sini ada tanggal yang berwarna, yaitu ada berwarna hijau tua, ada berwarna hijau muda, kemudian ada yang berwarna merah jambu dan ada yang berwarna merah. Kita lihat keterangannya. Yang berwarna hijau tua itu merupakan ujian semester ganjil. Kemudian yang warna hijau muda ini merupakan kegiatan lomba antar kelas atau biasa juga disebut dengan kelas meeting. Kemudian yang berwarna merah jambu ini merupakan pembagian rapor semester ganjil. Dan yang berwarna merah ini di keterangan yaitu libur semester ganjil. Jadi terhitunglah bahwa minggu efektif pada bulan Desember hanya ada 1, yaitu pada minggu pertama Desember. Kemudian minggu kedua, 3, 4, dan 5 itu merupakan minggu tidak efektif. Jadi minggu tidak efektifnya ada 4. Setelah sudah kita dapatkan ini tabel rincian minggu efektif pada semester ganjil, maka kita cari alokasi waktunya, dimana sebelum kita mencari alokasi waktunya, kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu kita jumlahkan berapa banyak jumlah minggu efektifnya. Kita jumlahkan yang satu kolom ini, kemudian minggu efektifnya juga berapa jumlahnya kita jumlahkan pula, kemudian minggu tidak efektifnya berapa pula kita jumlahkan, maka didapatlah jumlahnya, yaitu jumlah minggu efektif pada semester ganjil yaitu ada 27. Kemudian jumlah minggu efektif pada semester ganjil ada 19. Kemudian jumlah minggu tidak efektif pada semester ganjil ada 8. Setelah itu baru kita cari yang perhitungan alokasi waktu. Rumusnya yaitu jumlah jam pelajaran efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam per minggu. Berarti 19 dikali 4 jam pelajaran. Karena 4 jam pelajaran ini merupakan jumlah jam pelajaran untuk mata pelajaran matematika. Jadi hasilnya yaitu 76 jam pelajaran. Begitu juga untuk mencari yang semester genap pada rincian minggu efektif. Selanjutnya yaitu program tahunan. Mana dalam program tahunan ini ada pengertian, komponen-komponen, dan rancangan program tahunan atau prota. Kita masuk kepada pengertian program tahunan.
Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian, komponen-komponen program tahunan. Yang A yaitu kompetensi inti, yaitu operasionalisasi atau jabaran lebih lanjut dari SKL atau standar kelulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. KI atau kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Yang B, topik bahasan, yaitu bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang C, alokasi waktu topik bahasan pada setiap KD atau kompetensi dasar, yaitu pembagian waktu untuk menyampaikan bahan agar efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu rancangan program tahunan. Terlebih dahulu kita tentukan identitas pendidikannya, yaitu satuan pendidikan, bidang pendidikan, program keahlian, kompetensi keahlian, mata pelajaran, kelas atau tahun pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini terdiri dari 4 kompetensi. Inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berintegrasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian matematika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Yang keempat, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian matematika, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kemudian kita buat tabelnya, yaitu ada 4 kolom. Kolom pertama tentang kompetensi inti, kemudian kolom kedua kompetensi dasar, kolom ketiga materi pokok, kolom keempat waktu. Jadi pada semester 1 ini kompetensi dasarnya yang pertama 3.27 yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah
kontekstual. Kemudian 4.27 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Materi pokoknya yang pertama pengertian statistika, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga pengertian data, yang keempat penyajian data, dan yang kelima distribusi frekuensi, polygon frekuensi, dan OGIF, di mana waktunya yaitu 14 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya 3.28 itu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Kemudian 4.28 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, yaitu materi pokoknya pertama mean, yang kedua median, yang ketiga modus, dengan waktu 16 jam pelajaran. Kemudian 3.29 yaitu menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. 4.29 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok, di mana materi pokoknya yaitu kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi, dengan waktu 16 jam pelajaran. Kemudian 3.30 yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar. 4.30 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Kemudian materi pokoknya pengertian limit suatu fungsi. Yang kedua sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang ketiga limit fungsi aljabar untuk variabel mendekati nilai tertentu dan tak tentu, dengan waktu 16 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya itu 3.31 itu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. 4.31 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, dengan materi pokok pengertian turunan fungsi, kemudian aturan turunan fungsi, dengan waktu 14 jam pelajaran. Jadi jumlah jam pelajaran pada program tahunan semester ganjil yaitu 76 jam pelajaran, sesuai dengan pengalokasian waktu pada rincian minggu efektif yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang semester 2 juga sama, yaitu kompetensi dasarnya. Yang pertama 3.32 menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. 4.32 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Materi pokoknya yaitu turunan pertama fungsi aljabar, nilai maksimum dan nilai minimum, selang kemonotonan, kemiringan garis singgung kurva, dengan waktu 16 jam pelajaran. Kemudian 3.2 menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar. 4.33 menyelesaikan masalah yang tak tentu dan tertentu berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar, dengan materi pokok nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar, dengan waktu yaitu 20 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya itu 3.34 menentukan luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Kemudian 4.34 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu, dengan materi pokok yaitu luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu, yaitu waktunya 14 jumlah pertemuan. Dan karena ini merupakan program tahunan dari kelas 12, maka di sini ada membahas kisi-kisi untuk ujian sekolah, yaitu 10 jam pelajaran. Jadi total keseluruhan waktu jam pelajaran pada semester genap yaitu
50 jam pelajaran. Sama seperti yang ada pada rincian minggu efektif. Selanjutnya yaitu program semester. Mana pada program semester ini ada pengertian, komponen-komponen, manfaat, dan juga rancangan prosen. Kita masuk kepada pengertian. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Kemudian komponen-komponen. Yang pertama ada identitas, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester. Yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam indikator, yang ketujuh penilaian, yaitu teknik, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Kemudian yang kedelapan alokasi waktu, yang kesembilan sumber belajar dan karakter. Kemudian manfaat dari program semester. Yang pertama yaitu memudahkan seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Yang keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang ketujuh, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Kemudian selanjutnya yaitu rancangan program semester. Baiklah, kita akan merancang program semester. Di mana pada program semester ini kita harus membuat identitas pendidikannya, yaitu satuan pendidikan. Kemudian membuat kompetensi inti, di mana kompetensi inti pada program semester harus sama dengan kompetensi inti pada program tahunan, karena program semester merupakan lanjutan dari program tahunan. Kemudian ini merupakan formatnya. Pertama, ya, untuk membuat tabel seperti ini kita pilih yang insert ataupun sisipkan, kemudian pilih tabel. Baru kita pilih berapa mau banyak tabel. Di sini pada tabel ini ada nomor, kemudian kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, kemudian distribusi alokasi waktu dari bulan Juli sampai bulan Desember di semester ganjil. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu mengacu pada program tahunan, di mana pada program tahunan kompetensi dasarnya itu 3.27, mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Kemudian indikatornya membedakan definisi statistik dan statistika. Selanjutnya itu membedakan karakteristik populasi dan sampel. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram. Kompetensi dasar 4.27 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika, di mana indikatornya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kajian
statistika yang mencangkup data, sampel, dan populasi. Kemudian menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk diagram, di mana alokasi waktunya yaitu untuk kedua kompetensi dasar, baik itu 3.27 dan 4.27, sesuai dengan program tahunan yaitu 14 jam pelajaran, di mana distribusi alokasi waktunya dapat kita bagi yaitu pada minggu ke-4 bulan Juli, di mana pada indikator yang pertama ini ada 2 jam pelajaran, kemudian indikator yang kedua ada 2 jam pelajaran. Jadi di sini sudah ada 4 jam pelajaran. Karena maksimal untuk belajar matematika pada satuan pendidikan ini adalah 4 jam pelajaran. Kemudian kita masuk kepada indikator yang ketiga, yaitu 2 jam pelajaran juga. Kemudian indikator yang keempat 2 jam pelajaran juga. Berarti sudah ada 4 jam pelajaran sesuai dengan ketentuan. Kemudian pada kompetensi dasar 4.27, di mana indikator 1, indikator 4.27.1 yaitu jam pelajarannya yaitu 2 jam pelajaran. Kemudian 4.27.2 yaitu 2 jam pelajaran juga. Kemudian 4.27.3 yaitu 2 jam pelajaran juga. Kemudian pada kompetensi dasar selanjutnya yaitu 3.28 dengan analisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, di mana dalam kompetensi dasar ini indikatornya yaitu membedakan pengertian mean, median, dan modus. Kemudian menghitung mean, data tunggal, dan data berkelompok. Selanjutnya yaitu menghitung median, data tunggal, dan data kelompok. Selanjutnya menghitung modus, data tunggal, dan data kelompok. Dimana yang kompetensi dasarnya juga sama, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, dan indikatornya juga akan sama. Cuma pada indikator yang keempat ini yaitu menyelesaikan masalahnya yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Dan alokasi waktunya yaitu 16 jam pelajaran, dimana pembagiannya karena sudah ada 2 jam pelajaran di atas sebelumnya, jadi pada indikator 3.28.1 ini hanya ada 2 jam pelajaran, jadi sudah 4 jam pelajaran kan. Kemudian 3.28.2 2 jam pelajaran juga, dimana nantinya pada 3.28.3 juga 2 jam pelajaran, begitu seterusnya sampai. Dan juga ada kegiatan ulangan harian, di mana kegiatan ulangan harian ini kita masukkan 2 jam pelajaran. Inilah prosem dari semester ganjil mata pelajaran matematika. Begitu juga dengan pada semester genap akan sama, karena di sini saya membuat prosem untuk kelas 12, maka akan ditemukan pada semester genap yaitu ada membahas kisi-kisi untuk ujian sekolah, di mana kisi-kisi untuk membahas ujian sekolah ini akan memakan alokasi waktu 10 jam pelajaran. Dan jumlah alokasi waktu pada prosem akan sama dengan jumlah alokasi waktu pada program tahunan.
Selanjutnya begitulah yaitu kriteria cara ketuntasan untuk minimal membuat atau rancangan KKM, program semester. di mana dalam kriteria ketuntasan ini bagiannya itu pengertian, komponen-komponen, dan rancangan KKM. Kita masuk kepada pengertian. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama, pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah batas minimal untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dalam pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada komponen-komponen KKM, yaitu yang pertama identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Kemudian yang kedua kompetensi dasar, itu sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Yang ketiga yaitu indikator, yaitu penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, kriteria pencapaian ketuntasan belajar siswa yang meliputi kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan materi pada tiap indikator. Kemudian daya dukung, yaitu tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan belajar siswa. Kemudian impact, yaitu tinggi kemampuan rata-rata siswa. Yang kelima yaitu KKM, adalah jumlah dari setiap kriteria yang akan menjadi KKM mata pelajaran. Kemudian kita masuk kepada rancangan KKM. Untuk membuat rancang kriteria ketuntasan minimal, maka terlebih dahulu kita buat formatnya, baik itu dalam bentuk Word ataupun Excel. Di sini saya menggunakan Word. Kemudian buat satuan pendidikan atau identitas dari sekolah atau pendidikan tersebut, di mana terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas. Di sini saya menggunakan kelas 12 di satuan pendidikan SMK. Kemudian tahun pelajaran 2020 dan 2021. Kemudian buat kompetensi inti, yang mana kompetensi inti ini pada KKM sama dengan kompetensi inti pada program tahunan dan juga program semester. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan pada program tahunan. Kemudian di sini ada KKM semester ganjil yang di sini saya pisahkan antara pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan saja dulu, kemudian keterampilan saja. Di sini ada tabel di mana ada kompetensi dasar, indikator, kemudian kompleksitas. Kompleksitas yaitu tingkat kesulitan materi pada tiap indikator, dan kompetensi dasar seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada komponen-komponen KKM, dimana jika kompleksitasnya tinggi maka nilainya itu dari 50 sampai 64, dan jika kompleksitasnya sedang maka nilainya itu dari 65 sampai 80, dan jika kompleksitasnya rendah maka nilainya dari 81 sampai 100. Dan daya dukung yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan belajar siswa. Di sini daya dukungnya, apabila daya dukungnya tinggi maka nilainya 81 sampai 100, dan jika daya dukungnya sedang maka nilainya 65 sampai 80, dan jika daya dukungnya rendah maka nilainya 50 sampai 64. Kemudian intake, di mana intake ini merupakan tingkat kemampuan rata-rata siswa. Jika intake-nya tinggi maka nilainya 81 sampai 100, dan jika intake-nya sedang maka nilainya 65 sampai 80, dan jika intake-nya rendah maka nilainya 50 sampai 64. Kemudian ada KKM.
dimana di sini ada KKM indikator, KKM KD, dan juga KKM KI. Jadi nanti yang KKM pada kompetensi inti yang 3 ini, yaitu kompetensi inti mengenai pengetahuan, nanti di sini. Kenapa bisa mendapat yang ini, biar saya jelaskan. Jadi pertama-tama ini merupakan kompetensi inti dari pengetahuan, dimana pada kompetensi dasarnya itu 3.27 mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Kemudian indikatornya 3.27.1 yaitu menjelaskan tentang definisi statistik dan statistika beserta kajian statistik dan statistika. Jadi untuk kompleksitas, jika hanya tentang menjelaskan definisi statistik dan statistika, otomatis para siswa bisa gitu. Jadi materinya mudah, sehingga kompleksitasnya 90, karena rata-rata pengertian atau definisi statistik dan statistika bisa kita lihat baik itu dalam buku panduan ataupun dalam internet. Dan materi ini sudah dipelajari juga sebelumnya, baik itu di sekolah menengah pertama ataupun pada sekolah menengah di kejuruan pada kelas 1. Jadi di sini kompleksitasnya 90, kemudian daya dukungnya 78. Kemudian selanjutnya intake-nya 82, karena siswa juga akan mampu menjelaskan definisi statistik dan statistika. Kemudian ini merupakan KKM indikator. Jadi kita jumlahkan indikator yang pertama ini, jadi 90 ditambah 78 ditambah 82, kemudian baru kita bagi 3, jadi hasilnya dapatnya 83. Kemudian untuk indikator yang kedua pada 3.27 yaitu menjelaskan tentang karakteristik kajian statistika yang mencakup data, sampel, dan populasi. Jadi di sini kompleksitasnya juga 90, kemudian daya dukungnya 77 dan intake-nya 81, sehingga KKM indikatornya kita dapatkan 83 dengan menjumlahkan ketiganya, baik itu kompleksitas, daya dukung, dan juga intake. Kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu menentukan penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi di sini kompleksitasnya itu sedang, karena terkadang peserta didik akan bisa salah apabila kurang teliti dalam membuat tabel. Jadi kompleksitasnya sedang. Kemudian daya dukungnya juga 78, sedang juga. Kemudian intake siswanya yaitu 79, dan KKM indikatornya 76. Begitu juga seterusnya. Indikator yang keempat juga seperti itu. Kita masukkan berapa kompleksitasnya, berapa daya dukungnya, dan berapa intake-nya. Kemudian setelah dapat nilai dari KKM indikator, maka kita cari nilai dari KKM KD, di mana nilai dari KKM KD ini merupakan jumlah dari indikator. Jumlah dari indikatornya dibagi banyaknya indikator. Jadi di sini nilainya kenapa dapat 79 yaitu 83 ditambah 83 ditambah 76 ditambah 75 kemudian dibagi 4. Jadi hasilnya 79. Begitu juga dengan seterusnya, indikator selanjutnya juga seperti itu. Setelah kita memperoleh KD, maka untuk mencari KI-nya yaitu kita jumlahkan semua, kita jumlahkan banyaknya KD, banyaknya nilai KD-nya dibagi banyaknya KD. Pada Word ini, pada KD 1 kan KKM-nya 79, pada
KD yang kedua 76. Kemudian KD yang ketiga 77. Kemudian KD yang keempat 77 juga. Kemudian KD yang ke 5 yaitu 74. Jadi kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan yaitu nilainya 79 ditambah 76, kemudian ditambah 77 ditambah 77 ditambah 74, kemudian dibagi 5 sehingga diperolehlah hasilnya yaitu 77. Jadi 77 ini merupakan KKM semester ganjil untuk kompetensi inti 3. Begitu juga dengan kompetensi inti yang 4 yaitu mengenai keterampilan, dimana yang telah saya cari yaitu nilai KKM KI-nya juga sama yaitu 77. Pada semester genap juga sama. Di sini jangan lupa untuk membuat keterangannya, siapa yang membuat KKM tadi, KM di SMK kelas 12, baik itu semester ganjil maupun genap, KKM-nya yaitu 77. Begitulah rancangan untuk membuat kriteria ketuntasan minimal. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Ini merupakan video pembelajaran rancangan pembelajaran matematika. Salah dan janggal dalam penjelasan materi tersebut saya mohon maaf karena